warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Bapak Sirajudin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat kata sambutan sekaligus pembuka acara oleh Bapak Kepala Desa Takit Baru, Bapak Andi Baharu Alam SE, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan keberkahan, rahmat, hidayah, sehingga kita masih bisa diberikan nikmat sehat, nikmat hidup, sehingga kita bisa masih berkumpul di aula ini dalam rangka undangan sosialisasi atau pengabdian kepada masyarakat dari Fakultas Hukum Universitas Jambi. Dan tak lupa juga kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi paslah acara ini, Bu, pada saat Mas Eko menyampaikan masalah ini, akhirnya kita welcome, terima, karena memang sesuai dengan program-program yang kita terapkan di desa kita. Satu hal juga yang harus saya sampaikan dulu di sini, saya apresiasi sekali untuk Universitas Jambi, baik itu Fakultas Hukum atau Fakultas saya. Karena apa? Karena Universitas Jambi ini, UJA ini sudah menjadikan Takit Baru jadi sorotan number one. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Ini bukan sekali dalam 1 tahun atau 1 tahun dalam 2 tahun. Ini perasaan tiap bulan. Saya baru menjabat 1 tahun, belum kurang 1 tahun, tapi ini yang kedua periode. Waktu 2009 sampai 2015 saya bisa, saya tahu 1 periode. Pada itu juga bisa terjadi. Tapi yang paling diincar pada saat ini, baik itu dari Fakultas Pertanian, Ekonomi, Hukum, Peternakan. Jadi Takit Baru ini sepertinya sudah menjadikan anak emas dari Universitas Jambi. Setiap ada kegiatan ada yang namanya kampus ya. Jadi setiap ada kegiatan seperti sosialisasi, pengabdian yang dulu dikenal dengan KKN, semuanya di Takit Baru. Walaupun pada dasarnya Takit Baru ini boleh dibilang desa yang modern. Kalau mindset kita dulu waktu zaman saya kuliah, KKN itu kita bilang desa yang agak tertinggal. Tapi sekarang zamannya udah berbeda. Nah, jadi ini suatu apresiasi bagi kami, khusus untuk Universitas Jambi, bahwa Takit Baru ini memang jadi sorotan khusus untuk Jambi. Dan baik itu di fakultas apa saja ya, fakultas hukum, ekonomi, pertanian.
Nah ini juga minggu depan itu dari nanti fakultas dosen juga nanti akan mengadakan sosialisasi juga pengabdian sampai dengan hari dari fakultas peternakan. Nah, minggu depan hari Sabtu. Nah ini membuat kami selalu pemerintah desa merasa bangga. Terus terang bangga kita menerima mereka dengan humble, welcome juga. Mereka juga melihat desa kita menjadi desa, otomatis ini juga salah satu potensi desa kita menjadi desa yang selalu menjadi perhatian secara global. Setidaknya seperti itu, sama halnya tanpa kami membuat website pun kami juga jadi di endorse oleh Fakultas Universitas Jambi khususnya. Acara selanjutnya, diskusi yang akan dipimpin oleh Bapak Eko Nuriatman. Kami persilakan. Kegiatan mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang mana dua orang mahasiswanya sudah kami bawa, ada si Tri dan juga ada si Salsa, Pak Kades. Ini dua mahasiswa dari 6 yang nantinya akan membantu di desa dalam hal terkait dengan beberapa kegiatan yang sudah dirancang oleh Pak Palevi. Nah, sebelumnya izin saya menyampaikan maaf juga dari Ketua Penelitian Bu ya, Bapak Dr. Haji Samsir SHM yang mana beliau tidak bisa hadir karena kemarin sore dapat kabar harus ke Jakarta dipanggil oleh Bawaslu RI karena beliau adalah tim sel dari pemilihan Bawaslu dan KPU kalau tidak salah. Jadi beliau harus berangkat, makanya kami yang turun langsung sini. Baiklah Bapak Ibu semua, terkait dengan kegiatan ataupun materi mengenai aset ya, aset desa, saya yakin di Desa Takir Baru ini sudah banyak aset yang dimiliki. Namun dari segi website, izin ya Pak Kades ya, saya belum menemukan mengenai peraturan desa terkait dengan pemanfaatan aset desa. Benar apa salah Pak Kades? Kalau di daerah Candi Moro Jambi, Desa baru semester kemarin kami bantu juga membuat naskah akademik terkait dengan masyarakat adat ataupun hukum adat yang ada di sana. Tetapi di website Desa Takir Baru saya lihat sudah ada terkait dengan yang namanya adat. Jadi kalau terkait dengan pemanfaatan aset ini, sebenarnya Bapak Ibu tinggal kita lakukan pendataan lagi. Kami siap untuk membantunya dan juga Pak Palevi dengan tim nanti akan bekerja terkait dengan pemanfaatan aset desa yang ada di Desa Takir Baru ini. Nah, maka terkait dengan hal itu juga di dalam pemanfaatan aset itu dia ada 6 prinsip. Prinsip yang pertama adalah terkait dengan fungsi dari aset. Yang kedua ada kepastian hukumnya melalui proses asetnya Pak Kades. Jadi insya Allah mahasiswa kami yang insya Allah salah satu ini dua di antara 6 ini nanti siap untuk membantu penyusunan proses asetnya dari hilirisasinya, dari pendataannya yang dibantu oleh aparat desa dan juga masyarakat desa sampai dengan pembentukan naskah akademiknya. Jadi itulah output yang ingin kami hadirkan. Terima kasih Bapak Kades yang sudah memberikan kita fasilitas ya yang sangat luar biasa, memberikan sarana juga sempat kita bisa melaksanakan PPM dari Fakultas Hukum Universitas Jambi. Semoga Pak the next ya tahun-tahun selanjutnya masih diberi kesempatan kita Pak Kades dan Bapak Ibu di Desa Takir menerima kami kembali ya Pak ya. Izin Bu Eli, Bu Nimas, Bu Rayu dan Pak Eko, Bapak Ibu sekalian, tema kami ada 3 tadi. Tema dari sosialisasi PPM ini, pengabdian pada masyarakat. Pertama terkait pemanfaatan aset, kedua terkait pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian desa, dan ketiga terkait tentang korupsi desa ya Bu ya. Tujuan BUMDes itu apa sih sebenarnya? Ada tujuan BUMDes pasti pertama meningkatkan perekonomian desa. Kelihatan kalau makanya di Takir Baru ini kata Pak Kades tadi kan udah banyak sekali mata banyak tertuju ke Takir Baru. Kenapa?
tadi ikonnya dari nanas tadi, pengelolaan desanya udah bagus, dari apa sudah meningkatkan perekonomian desanya dari hasil BUMDes itu sendiri. Kedua, mengoptimalkan aset desa. Ya terkait tadi salah satu BUMDes itu ya tadi berasal dari pengelolaan aset, ya kan. Jadi mungkin ketiga, meningkatkan usaha masyarakat. Saya lihat kami udah 2 kali ya Pak Eko ya. Saya 2 kali, Pak Eko udah 3 kali ya. Kami sama Bu Imas. Setiap rumah itu ada jual nanas di pinggir-pinggir rumahnya. Kami baru saat ini adalah desa wisata spesifik ke agrowisata. Namun secara besar kita ini desa wisata. Jadi secara keseluruhan sebenarnya kita adalah objek wisata. Saat ini awalnya kita mengembangkan agrowisata. Kedepannya mudah-mudahan destinasi wisata baru akan Indonesia. Baik, terima kasih untuk Ibu Pak Kades. Terima kasih atas kunjungannya kepada kami. Tadi bicara masalah BUMDesnya, tentu kami butuh bimbingannya. Gimana sih rumusan hukumnya yang idealnya sehingga BUMDes itu bisa jalan sesuai dengan koridor hukum, sehingga apa yang kami kerjakan walaupun bagi kami mungkin sudah benar, tapi bisa saja kami melakukan pelanggaran hukum tanpa kami sadari. Nah, tentu ibu yang paham detail tentang hukum bisa nanti mentelaah langkah-langkah kami. Barangkali ada potensi hukum yang sudah kami langgar tanpa kami sadari. Tentu kami butuh arahannya, Bu. Saya kira itu, Bu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fitri, ini terkait dengan BUMDes, Bu. Bagaimana supaya BUMDes ini sudah banyak banget kegiatan, tapi mereka takut terjadi pelanggaran hukum dari Pak ya, takut terjadi pelanggaran hukum. Bagaimana Bu supaya jalannya BUMDes ini tidak bertentangan dengan aturan hukum yang ada, Bu? Ya, Bu. Terima kasih Pak Eko, terima kasih Pak Said ya, kepala BUMDes ya Pak ya. Oke. Izin Pak, kalau terkait tentang badan usaha desa kan pengaturan ini kan diatur dari Undang-Undang Nomor 4 2014 tentang desa, dan ada lagi sekarang peraturan terbaru peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDesa. Di peraturan PP 11 2021 ini kan sudah mencakup sebenarnya terkait tentang Undang-Undang Cipta Kerja, ya kan. Cuma mungkin ada beberapa isu yang belum diatur sebelumnya, dan ada di PP 11 2021 yang mungkin pada saat Undang-Undang 6 2014 itu belum mengatur secara full, tetapi sudah diatur di PP 11 2021. Seperti terkait tentang akses permodalan, pajak retribusi desa, pemberhentian kegiatan usaha, tadi mungkin seperti itu Pak. Kalau seandainya BUMDesa sudah ada peraturan desa tentang BUMDes, kan isinya lengkap di peraturan desa BUMDes, mungkin salah satu agrowisata, terus apalagi saya nggak lihat peraturan BUMDesnya Pak aja nggak detail. Sebaiknya sih di peraturan Perdes BUMDes itu mencakup keseluruhan. Jadi misalkan mau menambah BUMDes baru, seperti saya bilang tadi, penyewaan apa-apa yang bisa menghasilkan perekonomian desa lebih banyak, seperti itu kan sudah ada di Perdes BUMDes itu. Nah, tapi kalau BUMDes sebagai badan hukum kan sudah di badan hukum kan nih Pak ya, yang diatur di PP 11 2021 itu dia tidak dapat dibubarkan. Jadi harus tahu secara legal tadi, secara aturan salah satu poinnya di PP 11 2021 ini mengatur bahwa BUMDes tidak dapat dibubarkan, melainkan hanya boleh dihentikan kegiatan usahanya. Mungkin itu salah satu masukan bahwa oh ya ini BUMDes tidak jalan atau ada apa, atau secara internal ya, kadang-kala kan pengelola BUMDes tersebut apa ya, misalkan sesama internal mereka ada yang kurang cocok dan sebagainya, sehingga tidak berjalan dengan baik BUMDesnya. Bagaimana menambah perekonomian desanya, tetapi kalau pengelola manajemen internalnya satu dengan yang tidak kompak seperti itu, ada kita bubarkan saja, itu tidak boleh. Terus juga mungkin ada BUMDes bersama Pak, 2 desa atau lebih, forumnya musyawarah antar desa dan penetapan peraturan bersama kepala desa. Memang berkenan, boleh diberikan ke kami nanti biar di audit sama Bu Fit, nanti kita hadirkan lagi Bu Fitri satu kali lagi ke sini
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.